Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Nesya. Nah, kali ini kita sudah memasuki bab 5, yaitu Mikrotik Access MTCNA. Nah, di bab 5 kali ini kita memiliki 7 materi. Yang pertama yaitu metode akses router OS. Nah, di sini metode akses router OS adalah ada keybird yang langsung terkoneksi di PC kita. Yang kedua yaitu serial console dengan konektor kabel serial, kemudian remote server kernel atau SSH yaitu yang layer 3, Winbox layer 2, FTP layer 3, API socket port gaming, quickset dan webfig HTTP layer 3, MAC Telnet layer 2, local Winbox, terminal menu, terminal Winbox, Mikrotik app atau yang bisa kita download di Android atau iOS. Oke, masuk ke materi yang kedua yaitu akses router port menggunakan Winbox. Nah, di sini cara paling mudah dalam mengakses dan mengkonfigurasikan router Mikrotik adalah menggunakan Winbox atau Real Device. Untuk aplikasi Winbox available on Windows terkait Mac OS dan Linux bisa menggunakan pihak ketiga. Antara router dan laptop dihubungkan menggunakan kabelan available access by MAC and IP address. Jadi nanti kita bisa mengaksesnya dengan menggunakan MAC address maupun dengan IP address. Kemudian untuk usernya kita bisa gunakan admin dan passwordnya kita kosongkan. Oke, langsung saja kita coba. Oke, teman-teman di sini bisa buka Winbox-nya terlebih dahulu dan pastikan bahwa Winbox-nya ini sudah terhubung ke Mikrotik. Nah, kita di sini bisa masuk menggunakan MAC address maupun IP address seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, di sini saya login menggunakan IP address, kemudian untuk loginnya saya menggunakan admin, lalu passwordnya kita kosongkan, kemudian kita connect. Nah, inilah kira-kira tampilan dari Winbox kita yang sudah terhubung ke Mikrotik. Oke, kemudian kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu menu hostname IP address pada Winbox. Nah, di sini terdapat pengenalan hostname dan IP address. Kemudian kita akan melakukan uji coba dengan login Winbox menggunakan MAC address maupun login Winbox menggunakan IP address. Langsung saja kita masuk ke Winbox-nya. Nah, di bagian kiri ini pada tampilan Winbox terdapat sistem, kemudian kita klik. Nah, kita akan mengganti nama router port-nya ya teman-teman. Kemudian kita klik identity. Nah, di sini identinya saya akan menggunakan sebagai contoh Nesya. Kemudian kita klik OK. Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman. Di sini yang tadinya router port sekarang sudah terganti menjadi Nesya. Kemudian kita akan memberikan IP pada Winbox-nya ini ya teman-teman. Kita klik menu IP pada sebelah kiri ini. Kemudian kita pilih yang address list. Yang addresses ini ya teman-teman. Lalu kita klik tanda plus ini. Nah, lalu kita masukkan IP yang kita inginkan atau yang ingin kita masukkan ke Winbox ini. Nah, di sini saya akan memasukkan IP 192.168.88.1. Kemudian untuk networknya di sini saya default ya. Lalu untuk interface-nya di sini saya menggunakan Ether 1 dan ada menu lain juga, ada Ether 2, Ether 3 dan Ether 4. Saya di sini menggunakan Ether 1. Lalu kita apply, kemudian kita klik OK. Oke, lanjut kita akan masuk ke materi yang keempat, yaitu pengenalan tampilan Mikrotik pada Winbox. Oke, di sini pada tampilan Mikrotik Winbox ini seperti yang kita kenal sebelumnya, yang dimaksud pada connect ini, jadi kita bisa mengakses Winbox ini dari router ke Winbox bisa menggunakan MAC address maupun IP address. Nah, sedangkan
login ini adalah opsi user yang digunakan dalam mengakses MikroTik. Jika masih default, biasanya loginnya adalah admin, kemudian passwordnya itu kita kosongkan. Lalu pada identity ini adalah hostname pada MikroTik. Lalu version ini adalah versi image pada MikroTik. Kemudian pada board, ini adalah cloud host router. Lalu pada uptime adalah merupakan berapa lama MikroTik kita diaksesnya. Nah, bisa perhatikan di sini pada bagian pojok kiri terdapat tanda panah kanan dan kiri yang artinya kita bisa mengunduh atau redo konfigurasi yang sebelumnya. Misal nih, sebagai contoh saya mengganti nama router boardnya menjadi nama RB1. Nah, tapi sebenarnya RB1 itu salah. Nah, saya bisa mengunduh atau redo-nya. Kemudian pada atas ini adalah user login atau IP MAC address hostname, versi ROS, hardware type, dan arsitektur. Kemudian pada sebelah kiri pada Winbox ini terdapat menu, lalu yang warna abu-abu ini adalah area kerja. Nah, yang sebelah pojok kanan itu adalah dashboard. Oke, kita akan lebih dalam mengenai pengenalan tampilan MikroTik pada Winbox. Seperti yang saya bilang, di sebelah kiri pada tampilan Winbox terdapat menu. Yang pertama ada Quick Set. Nah, Quick Set ini digunakan untuk konfigurasi beberapa menu utama dalam satu layar seperti IP address, DHCP, bridge, NAT, dan wireless. Kemudian ada CSAP SMAN, yaitu digunakan untuk controller jika ada banyak akses point. Misalnya di hotel ada 100 akses point, bagaimana dikontrol dalam satu MikroTik. Kemudian yang ketiga ada interface, digunakan untuk konfigurasi interface berupa Ethernet, EOIP, SUN, VLAN, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat ada wireless. Wireless digunakan untuk konfigurasi wireless, Nestron dual slave, access list registration, connect list, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima ada bridge. Menggabung port di MikroTik menjadi satu jaringan atau satu network bisa menggunakan bridge, wireless bridging, dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam ada mesh. Ini digunakan untuk konfigurasi HWMP plus pada wireless mesh. Kemudian ada IP, yaitu menu yang paling sering dikonfigurasi mulai dari IP address firewall, web proxy, dan lain sebagainya. Kemudian ada routing. Routing itu bisa diartikan jika kita ingin konfigurasi dynamic routing protokol seperti RIP, OSPF, BGP, routing filter, bidirectional forwarding decision, dan lain-lain. Kemudian pada sistem ini fitur paling banyak digunakan yaitu reset configuration, package, reboot, certificates, clock, login user, atur routing, dan lain-lain. Kemudian terdapat QUIUS digunakan untuk konfigurasi bandwidth management, simple QUIUS, QUIUS tree, HTB, bandwidth prioritas, dan lain-lain. Kemudian terdapat files, isi harddisknya MikroTik, biasanya untuk file backup konfigurasi. Nah, kemudian ada log. Nah, log ini untuk melihat aktivitas router dalam bentuk log, debug, bisa diatur di menu sistem. Kemudian ada radius. Radius ini digunakan untuk radius klien kalau pakai mount setting di sini. Kemudian ada tools. Tools ini digunakan untuk bandwidth test, ping, telnet, SSH, track route, grabbing, dan lain-lain. Kemudian new terminal. Jika teman-teman ingin konfigurasi MikroTik menggunakan terminal. Kemudian kita masuk ke materi yang kelima, yaitu akses router virtual Pinet Lab dengan Winbox. Nah, di sini ada beberapa cara untuk yang kita perlu persiapkan. Yang pertama, persiapkan environment Pinet Lab yang sudah tersedia perangkat virtual MikroTik. Kemudian, persiapkan aplikasi Winbox, persiapkan topologi cloud, inet, dan router virtual MikroTik. Lakukan koneksi antara ISP dengan router, kemudian connect virtual MikroTik using Winbox. Oke, langsung saja kita bisa buka Pinet Lab-nya terlebih dahulu.
Oke, teman-teman, di sini saya sudah membuka Pinet Lab-nya dan pastikan teman-teman sudah menginstal Pinet Lab. Lalu tambahkan Mikrotik pada Pinet Lab-nya dengan cara klik kanan, kemudian kita pilih Node, lalu pilih yang Mikrotik Router OS. Kemudian pada ikon router ini saya gunakan yang router PNG ya teman-teman. Ini default saja langsung dari sananya router PNG. Kemudian kita scroll ke bawah, lalu pada QEMU option kita hapus saja, kosongkan. Lalu jika sudah kita save, lalu kita bisa nyalakan Mikrotiknya. Nah, agar dapat mengakses Mikrotik ini di Winbox, maka kita perlu menambahkan networknya nih teman-teman. Nah, kita tambahkan di sini dengan cara klik kanan, lalu pilih network. Nah, di sini untuk namanya atau prefixnya saya menggunakan ISP. Lalu untuk type-nya di sini ada berbagai tab ya teman-teman, mulai dari management cloud sampai cloud NAT. Nah, di sini saya akan menggunakan management cloud. Lalu jika sudah kita save. Nah, kemudian untuk kabel konsolnya ini kita hubungkan ya teman-teman agar Mikrotik ini bisa tersambung atau terhubung pada Winbox-nya. Oke, di sini untuk add-nya kita default aja, add 1, kemudian kita save. Oke, kemudian kita buka terminal pada Mikrotiknya dengan cara klik 2 kali. Oke teman-teman, jika sudah kita bisa login dengan menggunakan admin. Kemudian untuk passwordnya kita kosongkan ya teman-teman, lalu kita enter lagi. Oke, jika tidak ingin membuat password yang baru, maka Ctrl C saja. Lalu kita ketikkan, berikan perintah IP address print untuk melihat IP pada Mikrotik ini yang akan kita hubungkan di Winbox nanti. Oke teman-teman, di sini saya sudah mendapatkan IP-nya. Oke, kemudian kita masuk ke materi yang keenam, yaitu WebFig. Nah, WebFig ini diperkenalkan sejak router OS versi 5.0 dengan fungsi yang sama dengan Winbox. Support IPv4 and IPv6, support HTTP dan HTTPS sebagai alternatifnya Winbox. Untuk akses router buat via WebFig bisa dengan mengetikkan IP router pada browser dengan http:// kemudian IP routernya. Oke, langsung saja kita coba. Oke, di sini saya sudah buka browsernya, lalu kita ketikkan seperti perintah tadi ya teman-teman, http:// lalu IP pada routernya 192.168.245.132. Nah, seperti inilah kira-kira tampilan pada WebFig-nya ya teman-teman. Ini adalah alternatif dari Winbox. Oke, lanjut kita masuk ke materi yang ke-7, yaitu Quickset. Nah, pada Quickset ini adalah konfigurasi cepat, settingan dasar router dalam satu tampilan, dan dapat diakses melalui Winbox maupun WebFig. Oke teman-teman, masuk ke materi yang terakhir atau materi yang ke-9, yaitu konsep serial console. Nah, pada konsep serial console ini terdapat serial console digunakan apabila kita lupa atau salah dan telah mendisable semua interface pada Mikrotik. Serial console dibutuhkan saat kita menggunakan net install. Remote Visa Serial Console membutuhkan kabel DB-9 atau konverter USB ke DB9. Menggunakan program Hyper Terminal, baud rate, kemudian data bits 8, parity none, stop bit 1, dan flow control none. Kemudian cara menggunakan serial console pada putih, kita bisa masuk ke terminal seperti putih, pilih connection type serial dan sesuaikan serial line COM yang dapat dilihat pada device manager. Lalu speed baud rate 115.200 khusus perangkat Mikrotik. Oke teman-teman,
Seperti itulah materi-materi di bab 5 kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.